Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Firman Febriana. Baik, dan Bapak dan Ibu dan rekan semua, pertama saya akan membuatkan tutorial kali ini menginput soal ke dalam aplikasi CBT JB3 atau aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Candy. Ya, aplikasi ini akan digunakan untuk keperluan PTS dan PAS. Nah, Bapak dan Ibu pertama harus masukkan alamatnya. Lalu nanti akan muncul username dan password. Username ini adalah kode guru Bapak dan Ibu masing-masing. Username-nya kode guru, passwordnya juga sama, kode guru. Nah, nanti akan ada tampilan masuk, login berhasil. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuk ke menu bank soal. Menu bank soal, nanti Bapak Ibu klik. Akan muncul seperti ini. Ini untuk membuat bank soalnya dulu, jadi tempatnya dulu. Saya masukkan soal saya, contoh Big kelas 11, mata pelajarannya bahasa Inggris, program keahliannya semua, karena saya mengajar di semua jurusan, ya, level soalnya kelas 11. Lalu pilih kelasnya juga semua kelas, karena saya mengajar di kelas 11, semua jurusan, semua kelas. Nah, dan Bapak dan Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di salah satu jurusan saja, contohnya di TKR, Bapak dan Ibu pilih TKR-nya, tapi semuanya Bapak Ibu hilangkan dulu. Jadi hanya pilih TKR, lalu level soalnya di kelas 11. Pilih kelasnya, jangan semua kelas, tentunya hanya pilih jurusan TKR saja, berarti 11 TKR. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 12, tinggal ganti levelnya, nanti di 12 TKR, begitu selanjutnya. Ya, jadi untuk masing-masing jurusan disesuaikan. Ya, Bapak Ibu mengajar di jurusan mana dan kalian mana. Nah, ini karena saya mengajar di kelas 11, jadi saya pilih level soal kelas 11, pilih kelasnya semua kelas. Jumlah soal PG ini adalah jumlah soal yang akan terbaca oleh sistem Bapak Ibu. Pak, saya udah buat bank soal sebanyak 100, ya Bapak Ibu nggak apa-apa, nanti masukkan aja. Nah nanti tapi jumlah soal PG-nya berarti Bapak Ibu masukkan 100 jumlahnya. Nah semacam ini 100, ya, bobot soalnya 40%. Soal yang tampilnya berapa dari 100? Contoh hanya 40, nanti soal yang tampil hanya 40. Nanti sistem ini akan random sendiri soal mana saja yang akan tampil. Nah, karena kebetulan untuk saya hanya buat soal sebanyak 40 soal PG, jadi saya masukkan jumlah soal PG-nya 40. Di sini di jumlah soal PG-nya saya masukkan 40. Nah, nanti otomatis soal tampilnya pun 40 dan opsi ini opsi jawabannya A, B, C sampai E. Nah, kalau E berarti sampai angka 5. Nah, kalau D berarti 4 gitu. Nah, jumlah soal esainya ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 5. Nah, nanti bobot soalnya ini 60. Asalkan jadi kalau Bapak Ibu mau bobot soalnya A mau 50-50, PG 50, esai 50, nggak jadi masalah Bapak dan Ibu. Yang penting nanti jumlahnya genap jadi 100 gitu. Karena saya maunya PG itu 40 dan esai itu 60%. Itu tergantung Bapak dan Ibu. Mau Bapak Ibu setting berapa-berapa. Nah, jumlah soalnya 5, ya, soal yang tampil pun 5 soal. KKM ini sesuaikan dengan mapel masing-masing. Jumlahnya kalau saya bahasa Inggris 75, jadi masukkan 75. Nah, ini bukan soal agama. Nah, ini kalau bukan soal agama, karena saya bahasa Inggris jadi bukan soal agama. Satu soalnya biarkan saja. Lalu klik simpan Bapak Ibu. Bank soal akan sudah berhasil dibuat dan tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana cara mengupload soal yang sudah Bapak Ibu buat? Nah, ini bentuk soalnya. Bentuknya filenya file Excel ya Bapak Ibu, dan formatnya harus seperti ini. Nah, ini saya buat soal di di template soal yang sudah disediakan di aplikasi Candy tersebut. Jadi kalau misalkan template soalnya berbeda, tidak akan bisa nanti terbaca oleh sistem Bapak dan Ibu.
Saya tadi jumlah soalnya 40 nih. 40 PG, 5 esai ya. Ini nomor soal, nanti Bapak Ibu inputkan soalnya di sini, lalu ini pilihan A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, yang Bapak Ibu mesti perhatikan di jawabannya ini, jawabannya harus hurufnya kapital semua Bapak Ibu. Jadi nggak boleh huruf kecil, jadi harus kapital semua untuk di opsi jawabnya. Opsi jawabnya harus kapital semua, tidak boleh ada huruf kecil. Nah, ini di sebelah jawab ada jenis. Pertama angka 1 ini untuk PG, kedua ini untuk esai. Berarti kalau dari nomor 1 sampai 40 jenisnya harus angka 1 Bapak dan Ibu. Harus angka 1 karena jenis soalnya adalah pilihan ganda. Sedangkan untuk esai itu jenis soalnya harus angka 2 karena soal esai itu adalah angka 2. Jadi kalau Bapak Ibu meskipun ini soal esai tapi jenisnya 1 itu tidak akan terbaca oleh sistem. Lalu ini Bapak Ibu file 1. File 1 ini adalah soal gambar Bapak Ibu. Misalkan contoh nomor 2 itu soalnya adalah gambar, ada gambarnya. Nah, Bapak Ibu masukkan gambarnya di sini di file 1. Pastikan pertama yang harus pasti diingat, file gambarnya harus sesuai dengan gambar yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, file gambar yang dibuat pun tidak boleh ada spasi. Misalkan ada, menggunakannya underscore ya. Jenis yang file yang digunakan Bapak Ibu ini extensionnya PNG atau JPG dan ini hurufnya juga harus kecil semua. Tidak boleh ada yang besar. Kenapa? Kalau nanti emang ada yang besar PNG atau JPG-nya itu nanti tidak akan terbaca oleh sistem alias gambarnya tidak akan muncul pada aplikasi ya. Pastikan Bapak Ibu nama soal ini dicermati dengan baik karena berpengaruh nanti pada soal sistem. Ini saya contohkan. Nah, tadi nomor 2 ya. Saya cari dulu. Nah, ini big 11 underscore 2 strip 4 titik PNG. Nah, ini nama gambar soal ini harus sesuai dengan yang Bapak Ibu inputkan pada Excel. Nah, ini kan udah sesuai nih ya. Big 11 underscore 2 strip 4 dot png. Udah sesuai. Kalau emang tidak sesuai tadi yang tadi saya katakan nanti tidak akan terbaca oleh sistem alias gambarnya tidak akan muncul. Nah, tadi big 11 underscore 2 strip 4 dot png. Nah, Tun saya kalau Bapak Ibu misalkan mau gambarnya mau dibuat per mapel ya nggak apa-apa. Misalkan matematika slash 11 PNG gitu. Jadi masalah ya. Nah, ini gambarnya udah di saya PNG semua. Filenya udah PNG semua karena kalau misalkan Bapak Ibu mau nanti ada JPEG, ada PNG nanti kadang-kadang sistem itu tidak akan pernah terbaca. Begitupun pada esai juga sama Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu esainya ada gambarnya, masukkan nanti di esai di file 1. Jadi kalau Bapak Ibu mau seragam PNG, PNG aja semua. Kalau JPEG ya JPEG aja semua. Jadi jangan ada PNG, ada JPEG-nya gitu. Nah, tadi saya kan tadi udah dicek semuanya PNG sama. Kita save, simpan soalnya, kita masuk lagi ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Kita import soal yang tadi kita buat. Import, ini ada beberapa import soal Microsoft Word, import soal Excel B. Nah, ini kita pilih yang paling kiri di sini. Kita lakukan import, choose file, pilih soalnya, lalu kita import. Keterangannya di sini Bapak Ibu berhasil 45. Jumlah soal 45 yang tadi. Gagalnya 0 dari 45. Nah, karena tadi saya ada soal gambar Bapak Ibu, kita masukkan gambar tersebut diimport lagi di di file pendukung soal ini. Nah, Bapak Ibu harus diperhatikan ini. Upload hanya filenya bertipe zip. Nah, kita cek. Ini gambar saya
gambar saya. Nah, ini harus berbentuk zip seperti ini. Caranya gimana? Caranya untuk membuat file zip ini Bapak Ibu pilih semua gambar yang akan di file zipkan, di sort semuanya. Sort, sorry, Bapak Ibu di Ctrl A biar gampang. Nanti Bapak Ibu pilih, klik kanan, nanti WinRAR, add to archive. Add to archive di sini ada keterangannya, archive formatnya RAR, RAR 4 dan zip. Karena tadi yang diminta dalam aplikasi adalah zip, maka klik yang zip. Lalu klik OK Bapak Ibu. Nah, muncullah hasilnya nanti seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan diupload dalam aplikasi. Mari kita upload. Cek, kita choose file lagi, masukkan upload. Ini upload file. Berhasil Bapak dan Ibu. Berarti gambar dan soal sudah berada dalam aplikasi, sudah terinput semua. Kita cek lagi kembali ke bank soal untuk melihat memastikan bahwa bank soal yang sudah Bapak Ibu upload sudah betul atau tidak, atau memang ada kesalahan. Nah, ini lihat gambarnya udah muncul, semuanya sudah muncul ya, gambarnya oke, tidak ada gambar yang tidak terupload, semuanya terupload dengan baik, begitupun di essay. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti ada gambar yang tidak muncul, nanti formatnya gambarnya akan berupa silang. Cara membetulkannya adalah Bapak dan Ibu, supaya simpelnya, kalau Bapak Ibu memang hanya satu atau dua gambar yang tidak muncul, Bapak dan Ibu contoh nih, saya nomor 28, anggap saya nomor 28 ini tidak terupload ya gambarnya. Nanti Bapak dan Ibu ke add VG di sini, menu ke atas ada add VG, tadi nomor 28, Bapak Ibu nanti masuk langsung ke nomor 28. Contohnya misalkan tadi gambarnya tidak terupload ya yang punya saya. Nah, ini di sini Bapak Ibu hapus dulu gambar ini. Hapus, nanti choose file lagi. Tadi nomor 28. Nah, ini. Nomor 28 saya open, lalu simpan Bapak Ibu. Soal berhasil disimpan. Kita cek lagi Bapak Ibu. Nah, masuknya ke sini, ke yang garis horizontal 3. Masuk lagi ke bank soal. Dicek lagi, masuk lagi, kita lihat lagi nomor 28 tadi apakah benar sudah diupload. Ada Bapak Ibu, ini udah ada ya, gambar soalnya udah ada 28. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu banyak sekali soal yang tidak terupload gambarnya, nah balik lagi ke sini ke Excelnya Bapak Ibu, itu kemungkinan besar file yang Bapak Ibu masukkan di sini itu berbeda dengan format gambar yang Bapak Ibu sudah simpan dalam dokumen ya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu mau PNG hurufnya harus kecil, kalau Bapak Ibu mau JPG hurufnya juga harus kecil, semuanya harus kecil, tidak boleh ada huruf kapital. Dan pastikan nama file yang diinput dalam Excel ini sama dengan file gambar yang Bapak Ibu simpan ya. Jadi tidak boleh ada yang salah sedikit pun hurufnya, baik angkanya. Jadi harus sesuai. Karena nanti kalau tidak sesuai, maka gambar yang Bapak Ibu upload tidak akan terbaca oleh sistem. Lalu Pak, kalau misalkan saya mau pilihan gandanya mau ada gambarnya, nah, Bapak Ibu uploadnya nanti klik gambarnya. Misalkan contoh nomor 2 ada soal gambarnya, terus pilihannya juga ada soal gambarnya. Nah, masukkan di sini di file A, B, C, D, E. File gambarnya apa? Nama gambarnya misalkan Big A 2.png gitu. Ya. Misalkan B di sini Big B underscore lagi karena nggak boleh ada spasi .png. PNG-nya harus kecil, PNG. Itu pun yang ini. PNG harus kecil semua dan seterusnya sampai E. Jadi begitu Bapak Ibu.
Lalu gimana ini? Ya ini samain lagi nama file gambarnya dengan yang file gambar yang Bapak Ibu simpan di dokumen. Nah, kebetulan saya tidak ada file A, B, C, D, E nya yang gambar, jadi saya tidak masukkan gambar ini pada file A, file B sampai E. Nah, Bapak Ibu, inilah cara untuk mengupload soal ke dalam aplikasi Candy, ya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini tutorialnya cukup sekian. Kalau memang nanti ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu masukkan pada kolom komentar. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terus bantu support channel saya dengan cara klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.